Ya, Warta Jemaat Minggu Advent keempat Desember 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir di gereja maupun yang dari rumah. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh penata khusus Fabio Valentino. Informasi gereja. Bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening tertera di Warta atas nama Grace Marini Vitoy, atau dapat juga dibayarkan secara langsung di Gereja Kristus Sarwa Permai setiap minggu pertama pukul 17 sampai 19. Akan dibantu oleh majelis yang bertugas di sore hari. Untuk persembahan bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara pertama transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera di Warta, atau uang persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di gereja pada hari Minggu sore hari pukul 17 sampai 19. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan melakukan transfer persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2021, maka berikut rangkaian ibadah untuk diketahui bersama. Ibadah malam Natal 24 Desember pukul 19 atau 7 malam. Ibadah Natal 25 Desember 2021 pukul 9 pagi. Ibadah malam Tahun Baru 31 Desember 2021 pukul 19 atau 7 malam. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2022 pukul 9 pagi. Dengan mengingat PPKM level 3 diberlakukan kembali, maka ibadah akan dilakukan secara online dan yang hadir di gereja hanya majelis dan pelayan yang bertugas. Persembahan khusus. Persembahan di tanggal 24 Desember 2021 di ibadah malam Natal hanya 1 kantong saja khusus diperuntukkan bagi korban bencana alam banjir bandang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, erupsi Gunung Sumeru, Lumajang, Jawa Timur, yang kemudian dana tersebut akan diserahkan ke Sinode. Lalu untuk ibadah Natal 25 Desember 2021, persembahan hanya 1 kantong saja untuk kas gereja. Untuk ibadah malam Natal, maka majelis akan menyiapkan lilin yang kemudian jemaat dapat ambil di gereja pada tanggal 23 Desember 2021 dari pukul 9 pagi sampai 11 siang. Diinformasikan kembali bagi seluruh jemaat GKSP bahwa gereja masih menyediakan vitamin bagi yang membutuhkan. Dapat menghubungi penatua yang bertugas setiap Minggu sore. Untuk update keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta untuk dana kasih, pastori, sarana prasarana, dan misi.
Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Saudara Andrean Anjas 18 Desember, Ibu Diana atau yang kita sebut Ibu Pramana 19 Desember, Saudara Eben Beckenbauer Mauri 19 Desember. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sekian pembacaan warta. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 53, ayat yang pertama dan kedua, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent keempat ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai serta dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dari permulaan
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam nas pembimbing terambil dari Mazmur 29 ayat yang 1b sampai dengan yang kedua. Mazmur 29 ayat yang 1b sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 54, ayat yang pertama dan ketiga, Putri Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-10 yang mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tuhan ingin kehidupan kita turut dengan kehendak Tuhan. Namun, kerap kali kita mengikuti ego dan kehendak kita sendiri. Untuk itu, mari kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan sambil menyanyikan pujian penyesalan dari KPNR nomor 36, Ajar Kami Tuhan.
pujiannya satu kali lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Jemaat sekalian, mari kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan dari-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami Tuhan yang jujur dan tulus di hadapan Kau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami tetap terus Tuhan terjebak dengan dosa-dosa kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Tolong kami Tuhan supaya kami terlepas dari jerat dosa-Mu Tuhan. Dan kami tahu itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan sepanjang hidup kami, supaya kami semakin layak di hadapan Kau Bapa di surga. Dan kami mengucapkan syukur Tuhan untuk anugerah dan penebusan yang telah Engkau berikan kepada kami, pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur, dan biarlah pengampunan dosa ini Tuhan menjadikan kami semakin nyata dan kuat dan setia Tuhan di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui perbuatan dosa-dosa kita, percayalah bahwa Tuhan mengampuni kita. Inilah berita anugerah pengampunan dosa, seperti nyata dalam janji firman-Nya dalam Mazmur 118 ayat 14 yang mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Sekarang mari kita angkat pujian dari KPNR 90, Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku tak goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang keempat yang mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekarang mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian PKJ 103 ayat yang pertama dan ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Ayat yang ketiga, bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh membawa berkat dalam kehidupan kami, pengharapan yang baru Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dalam menyambut Natal ini Tuhan, boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan taat dan setia di hadapan Kau ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, jemaat sekalian, hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan yang ke-45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan yang ke-45. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan."
Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara, saya akan share screen sebentar. Di stop aja. Apakah sudah nampak? Oh ya, di Zoom udah? Belum ya? Ya koneksinya ya semua secanggih-canggihnya alat tetap semua berdasarkan koneksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, judul kita hari ini adalah perjumpaan yang saling menguatkan. Yang tadi kita baca bagaimana Maria dan Elizabeth saling mengunjungi, terutama Maria mengunjungi kepada Elizabeth. Tapi sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang kemarin saya hari Jumat sampai hari Selasa itu memang mengambil waktu untuk cuti begitu ya, karena Ari itu melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya. Maksudnya yang kedua kalinya itu pestanya ya. Jadi yang pertama di gereja, yang kedua kalinya di gedung gitu ya. Karena waktu yang pertama di gereja kan kita tahu Delta itu lagi mengamuk dan tidak satu keluarga pun yang datang. Sehingga akhirnya keluarganya Ari dan juga istrinya mengadakan pesta kecil-kecilan lah, nggak juga gede-gedean lah di Semarang gitu. Kita akhirnya pulang, maksudnya datang ke Semarang, Pak Thomas, Bu Thomas, dan beberapa keluarga yang lain. Nah, saudara, saya datang ke Semarang memang sekalian ingin melihat masa kecil saya di sana. Boleh dikatakan hampir 9 tahun saya tinggal di Semarang. Saya dengan keluarga begitu ya, dari saya SD sampai tamat SD lah kira-kira seingat saya, bahkan dari kecil lah sampai itu saya tinggal di Semarang. Dan ketika saya memasuki daerah saya begitu ya Bapak Ibu, saya udah nggak inget begitu, saya udah nggak inget jalannya, ininya. Saya lihat Google Map aja begitu, lalu Google Map kan tidak langsung ke rumah saya, jadi saya agak, boleh dikatakan lah, saya bilang sih muter-muter begitu ya. Dan saya selalu ngomong, saya ingat lapangan tenis, saya bilang. Jadi saya masuk ke daerah perumahan saya itu, saya nyasar. Muter-muter gitu, saya bilang patokannya lapangan tenis pokoknya. Patokannya lapangan tenis, jadi sudah nih saya cari-cari, ketemulah lapangan tenis yang seperti ini. Jadi dari saya kecil bentuknya begini Bapak Ibu. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya 25 tahun nggak balik ke daerah masa kecil saya ini. Saya bilang ini adalah lapangan tenis. Lalu ketika sudah ketemu ini, saya langsung ingat semuanya. Ya ini jalannya begini, ini rumah teman saya ceritain tuh. Dan itu bangunan-bangunan Belanda. Jadi itu kayak bisa kayak wisata gitu. Bangunan, dan saya ada beberapa tetangga, bangunannya masih sama, pintunya, warna, semuanya masih sama. 25 tahun yang lalu saya tinggalkan itu. Gitu ya. Jadi saya bilang, wah ini luar biasa nih daerah saya ini, ketemu ini. Lalu kemudian, nah ini adalah rumah saya yang ini Belanda punya. Jadi ini adalah pimpinan militer pada waktu itu, ini rumah Belanda. Nah dari rumah saya, kalau Bapak Ibu, ini kan ngadepnya ke sini ya, kalau dia ngadepnya ke sana gitu ya, ke belakang rumah itu kita bisa melihat pelabuhannya Semarang. Karena dia memang strategis, militer. Kapal-kapal tuh kelihatan dari tempat rumah saya ini. Dan ini rumah ini sudah dibagi-bagi berapa keluarga ya? 5 atau 4. Ini rumah besar. Kamar saya itu satu keluarga bisa. Jadi saya kebayang Bapak Ibu, ini masih kelihatan ya bangunan Belandanya ya. Jendela-jendelanya itu masih sama, jendela-jendelanya. Masih sama dengan 25 tahun yang lalu saya tinggalkan. Ada bangunan baru yang depan itu, ya itu baru-baru semua. Jadi bagi saya sebuah nostalgia yang luar biasa gitu ya. Saya mengingat, dan kita di kampung situ kita terkenal dengan keluarga Belanda gitu, karena rumahnya yang paling gede sendiri ya ini, karena ini untuk pimpinan militer sebenarnya ini rumah. Jadi kita bisa menempati. Jadi ini memang kesatrian ya. Kalau kesatrian kan memang kompleksnya militer. Ini kompleksnya militer memang militer. Jadi di mana-mana itu ini rumahnya Dandim apa ini apa itu di situ militer kita
masa kecil saya di sana. Nah, lalu kemudian ketika ada satu memori yang saya ingat sekali. Ini adalah tadi di depan, ini agak sampingnya dapur saya, mama saya itu ini. Ada pintu itu ya. Persis masih seperti itu, warna pintunya, lis-lisannya, ada terapan sebenarnya itu masih sama dengan 25 tahun yang lalu. Dan kalau sore-sore tulang saya itu, om saya itu, adiknya mama, suka duduk di situ, di pintu itu sambil ngopi. Itu masih saya ingat dengan jelas. Tapi dia kemudian sudah meninggal, gitu ya. Udah meninggal tulang saya. Nah, akhirnya saudara sekalian, saya berjumpa dengan keluarga teman saya yang pakai jilbab hijau itu adalah mamahnya. Ketika saya turun dari mobil, saya tanya, "Ibu," saya ragu-ragu, saya bilang, "Ini kayaknya Bu ini deh." Cuma kan saya nggak mau asal-asal tebak-tebakan, kan bisa orang pindah, 25 tahun kan bisa berubah ya. "Ibu udah lama tinggal di sini?" "Oh iya, saya lama tinggal di sini tahun 74." 74. Ya berarti udah nih sama. "Ibu masih ingat saya nggak?" Saya buka masker, "Saya Ucok," saya bilang. Saya dulu panggilnya Ucok gitu waktu kecil ya. "Wah iya Allah Gusti," langsung gitu. Wah langsung udah kayaknya rasanya pelukan gitu ya. Jadi dia masih ingat. Dan yang pakai jilbab satunya lagi itu anaknya, itu teman saya juga, adiknya gitu, adik teman saya. Nah saudara sekalian, nah yang di samping saya itu, nah itu istri saya, saudara, jangan pikir itu keluarga situ. Jadi saudara sekalian, ya saya benar-benar nostalgia sekali dengan masa-masa itu, perjumpaan yang walaupun saya nggak ketemu teman saya, namanya Dono, bukan Dono Kasino Indo, benar namanya Dono, saudara sekalian ya. Itu saya nggak ketemu karena dia pergi ya, jadi saya agak, sayang sekali nggak ketemu dengan dia. Tapi saya WA, "Masih ingat saya nggak?" Langsung ya Allah, katanya, masih ingat lah gitu. Saudara, di masa-masa itu Islam Kristen itu nggak ini saudara. Gak seperti sekarang ini, saya sedihnya di situ. Saya waktu itu mau tidur di mana aja silahkan tetangga itu ya. Mereka tuh ya itulah masa-masa yang sudah lewat, tidak seperti sekarang ini ya. Di masa-masa saya ini, kami yang Kristen itu cuma satu, yang lainnya bukan non-Muslim, Muslim semuanya indah. Saya tuh makan itu tinggal masuk aja ke rumah orang, makan aja, nggak masalah di sana. Nggak masalah, kamu ini udah makan, wah enak gitu, nggak kayak sekarang ini. Itu makanya mereka sangat mengingat peristiwa-peristiwa yang sangat indah itu ya, yang terjadi. Nah saudara sekalian, memang ini satu perjumpaan yang menarik. Demikian juga dengan Maria dan Elizabeth, satu perjumpaan yang luar biasa. Seberapa jauh Maria itu berjalan dari Nazaret ke Hebron, rumahnya Elizabeth, 187 km. Itu hampir setengahnya. Dari sini ke Semarang itu 430. Udah hampir setengahnya. Bukan naik mobil, sudah saya balik lagi. Saya nggak tahu itu berapa lama perjalanannya. Tapi kalau kita lihat peta dari Nazaret gitu ya, sampai ke Hebron. Kira-kira itu kalau dalam bentuk petanya 187 km. Kenapa Maria dalam keadaan hamil mudanya itu rela berjalan 187 km berjumpa dengan Elizabeth? Yang hamil muda, mungkin ibu-ibu masih ingat, hamil muda anak pertama biasanya banyak sekali problem ya, yang mual, muntah, ada yang sampai masuk ke rumah sakit. Kita nggak tahu kondisi hamil mudanya Maria. Mungkin dia mual, muntah, dan seterusnya, dia tahan itu semua untuk berjalan 187 km berjumpa dengan Elizabeth. Saudara, ini jadi menarik saudara sekalian ya. Kenapa Maria begitu mau bertemu dengan Elizabeth yang cukup jauh itu tempat tinggalnya pada waktu itu? Ya, ada persamaan antara Maria dengan Elizabeth. Kalau kita renungkan dan kita lihat teks kita, begitu ya. Maria tiba-tiba mengandung. Saudara, tiba-tiba mengandung itu tidak lumrah pada zaman itu dan zaman now. Roh Kudus akan mengandung, maksudnya masuk ke dalam rahimmu, itu satu konsep yang mustahil. Satu konsep yang nggak akan bisa diterima oleh siapapun. Dalam dunia medis pun tidak akan diterima. Pasti kamu berzina. Itu udah logika, analogika, tesis dan antitesisnya. Pasti kamu berzina, Maria.
Nggak mungkin tiba-tiba kamu hamil, padahal kamu belum resmi dengan Yusuf. Atau kamu jangan-jangan hamilnya bukan dengan Yusuf, dengan yang lain. Jadi saudara, itu adalah satu beban yang dia harus tanggung berjalan 187 km untuk berjumpa dengan Elizabeth. Elizabeth walaupun dikunjungin, sama, memiliki hal yang sama. Elizabeth itu mandul, sudah tua, tiba-tiba mengandung. Saudara sekalian, mengandung Yohanes Pembaptis. Udah nenek-nenek kok masih, aduh ya gitu ya. Orang kan, ya gimana lah, mohon maaf ya ini Zinda gitu ya. Tiba-tiba mengandung, kan pikirannya orang, ini orang sudah mau ketemu Tuhan, masih aja sempet-sempetnya ya. Oh, coba pikirannya kemana-mana. Saudara, itu beban moral yang kedua ibu ini tanggung. Yang nggak gampang, bukan hanya zaman itu, zaman now deh. Apa nggak viral di TikTok tuh, nenek-nenek hamil. Wah, itu sedunia itu viewersnya, endorse-nya, oh kaya tiba-tiba bisa dia gitu ya. Viral itu, tapi viralnya jelek, negatif. Bisa kebayangkan bagaimana kedua ibu ini menanggung beban yang luar biasa. Kita tahu itu dari Tuhan, kita yang tahu. Tapi kalau dia yang ngalaminnya, nggak segampang itu memahaminya. Bukankah Lukas juga mencatat Maria hanya terdiam memahami ini semua, kata-kata malaikat itu. Nggak gampang untuk dia menerima. Dan kedua ibu ini akhirnya berjumpa. Kalau zaman itu, zaman now, hal itu bukan mujizat, namun aib. Jadi bisa kebayang jemaat sekalian apa yang mereka tanggung ketika mereka berjumpa. Dua ibu yang sama-sama punya masalah. Biasanya kalau udah saling berjumpa, curhatnya luar biasa begitu ya. Maka Maria tidak tahu lagi dia harus ngomong sama siapa. Dia rela berjumpa dengan Elizabeth walaupun itu jauhnya, sangat jauh pada zaman itu. Nah, salamnya Maria itu disambut dengan kegirangan. Saudara, ini jadi menarik lagi. Seharusnya Maria mungkin menangis kalau zaman ini. Mungkin langsung berpelukan dengan Elizabeth yang mungkin dia anggap mamanya lah begitu ya. Aduh, ini apa yang saya tanggung gitu ya. Dua-duanya sama-sama tanda petik menanggung aib, menanggung beban yang luar biasa. Tetapi kedua orang ini berjumpa dalam kegirangan. Kita baru punya masalah sedikit, sudah kayak bebannya, udah kayak bertonton begitu ya. Dan merasa sendirian, merasa begini. Ini dua orang ini yang seharusnya ketemu, bisanya langsung curhat atau nangis-nangis kikisan. Mungkin perempuan kebanyakan begitu, peluk-pelukan begitu, nangis-nangisan. Ini tidak, dalam kegirangan. Seharusnya mereka berjumpa itu dengan keraguan. Loh, kok kamu hamil? Ini ketemu Elizabeth, lah kamu mengandung? Itu kan seharusnya begitu ya. Saling bingung gitu ya. Ini kok sama-sama hamil begitu ya. Tapi tidak. Beban yang sangat besar itu yang mereka tanggung, bahkan mereka tidak mengerti. Ketika berjumpa mereka bersuka cita. Saudara sekalian, bagi saya ini luar biasa. Ketika ada dua orang bertemu dalam satu kegirangan, dan pertemuan itu di dalam Roh Kudus. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi beban yang luar biasa itu pun Tuhan hadir dalam pertemuan itu. Apa hasilnya? Adalah memberkati Maria. Diberkatilah engkau ibu Tuhan. Saudara, ibu Tuhan, memang betul teman-teman kita Katolik langsung menganggap bahwa mereka punya pemahaman tradisi secara teologis. Maria itu adalah sejajar dengan ibu Tuhan. Artinya ibu Tuhan, ibu yang mengandung Tuhan. Betul, ibu yang mengandung Tuhan, karena yang dikandung adalah Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti Maria ilahi. Beda ya. Tolong diinikan ya. Ini kita memang agak berbeda. Saya tidak akan bahas di sini dengan teman-teman kita Katolik. Bukan berarti Marianya ilahi. Tidak. Dalam Injil, tradisi Injil tidak kita temukan catatan-catatan Maria menjadi ilahi. Misalnya berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur dan seterusnya. Karena Maria ketika di pesta Kana, masih ingat kan? Air anggurnya habis, temuin anak saya. Kalau dia ilahi, ngapain suruh ketemu Tuhan Yesus dong? Para pelayannya, dia langsung ngubah aja air jadi anggur. Si Marianya, masih ingat ya? Nanti baca di Yohanes pasal 2 kalau tidak salah. Jadi, dia bukan ilahi, mengandung ibu Tuhan, Tuhan betul. Tetapi bukan berarti Maria menjadi ilahi. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa salah paham di sini.
Maka Elizabeth memberkati Maria. Jadi benar-benar luar biasa. Artinya, hai Maria itu bukan aib. Hai Maria itu bukan hal yang menajiskanmu, tetapi justru blessing, memberkatimu Maria. Beban yang kau tanggung itu bukan menjadikanmu jatuh, bukan menjadikanmu aib, tidak, tapi diberkatilah engkau Maria, karena engkau dipakai oleh Tuhan. Jadi ini hasil daripada pertemuan mereka di dalam Tuhan. Dan Elizabeth menjadi semakin rendah hati. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Padahal yang lebih tua siapa? Elizabeth, saudara. Tapi karena mereka tahu bahwa yang mereka tanggung ini adalah di dalam Tuhan, maka Elizabeth semakin rendah hati. Artinya dia tahu posisinya dia adalah Yohanes Pembaptis, anaknya. Yang terdahulu, tetapi memang yang paling utama itu adalah Yesus Kristus. Jadi bisa kebayang ya, makanya Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Nanti akan ada datang. Jadi sudah tahu, mamanya pun sudah tahu. Mungkin mamanya ngasih tahu ke Yohanes Pembaptis, kamu bukan Mesias ya. Itu sudah ada yang Mesiasnya. Jadi kita bisa kebayangkan kerendahan hati Elizabeth yang luar biasa dalam perjumpaan ini. Dan di ayat yang ke-45 menguatkan iman. Menguatkan iman. Barang siapa yang percaya, dia imannya semakin kuat. Jadi saudara sekalian, memang ini satu perjumpaan yang bagi saya dilukiskan oleh Lukas ini sangat luar biasa. Kedua ibu yang memiliki beban yang sangat besar. Lalu mereka berjumpa, yang seharusnya mereka itu bingung, yang seharusnya mereka itu menjadi sedih, curhat satu dengan yang lainnya, tetapi mereka malah semakin mengerti kenapa beban ini ada mereka pikul. Intinya pertemuan mereka ini memang terjadi di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam pertemuan ini. Jadi saudara sekalian, Natal pertama boleh dikatakan demikian. Natal, pranatal boleh dikatakan demikian. Kita kan Advent ya. Pranatal itu adalah persekutuan. Natal itu adalah gambaran, pranatalnya saja itu adalah sebuah persekutuan. Persekutuan Elizabeth dengan Maria. Saudara, kita bisa tahu di sini bahwa kedua perempuan itu telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka diberikan beban yang luar biasa. Saudara, menjadi perenungan pada kita memasuki minggu Advent keempat ini, dan kita akan masuk ke 24 dan 25. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki beban dalam hidup ini? Yes. Tetapi pertanyaannya, apakah beban yang kita miliki saat ini itu bisa berubah nggak menjadi karya Tuhan luar biasa? Ataukah beban yang kita miliki saat ini adalah mengganjal terus dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita merasa bahwa beban yang saya miliki pada saat ini tidak mengubah hidup saya menjadi kegirangan, tidak mengubah hidup saya menjadi sukacita, tidak mengubah hidup saya menjadi lebih rendah hati di hadapan Tuhan, tidak mengubah hidup saya menjadi menguatkan iman saya, maka kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan minggu Advent ini, saudara. Semua orang punya beban. Kita takut ada gelombang COVID berikutnya. Omikron, di mana-mana Omikron ya. Saya sampai malas juga baca beritanya ya. Semuanya menjadi ketakutan. Karena kemarin menjadi pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Kita menjadi takut. Saudara, banyak orang menjadi takut. Banyak orang yang tidak mau lagi memikul beban yang pertama yang tahun lalu saya alami. Saya nggak mau lagi Tuhan untuk menghadapi itu lagi. Bagaimana ekonomi kita runtuh dan seterusnya. Hidup kita tidak menjadi jelas. Keluar salah, nggak keluar salah. Pakai ini salah, nggak pakai itu salah. Semuanya serba salah begitu. Itu nggak enak sekali. Tapi saudara, mari kita lihat. Masukin Natal ini, saudara. Beban yang kita pikul yang luar biasa berat itu, mari kita renungkan. Tuhan, tolong ini menjadikan kegirangan dalam hidup saya. Tuhan, tolong ini menjadikan saya semakin mengenal Engkau, Tuhan. Tolong Tuhan, ini menjadikan saya semakin beriman di hadapan Engkau, Tuhan. Iman itu harus bertumbuh, saudara. Walaupun beban kita luar biasa beratnya. Karena Natal yang pertama itu adalah sebuah persekutuan. Dan kita kembali diingatkan pranatal ini untuk kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan pada hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bagaimana Natal, pranatal ini Tuhan yang pertama yang boleh kami lihat dari Maria dan Elizabeth adalah satu perjumpaan yang sangat menggembirakan Tuhan. Satu perjumpaan yang benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan pada saat ini walaupun kami masih berjumpa dalam keterbatasan. Biarlah ini juga Tuhan dalam perjumpaan kami antar jemaat juga adalah perjumpaan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan pada hari ini kami tetap terus Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara kami yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, masih bergumul dalam keadaan sakit. Kami berdoa Bapa di surga untuk Saudari Ida dan Sondang Manurung, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara kami ini Tuhan dan juga Ibu Manurung. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Benard dan juga Bapak Koloai Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati supaya Pak Benard dan juga Bapak Koloai Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan dalam sakit penyakitnya. Untuk Jonathan, keponakan dari Ibu Ina juga, Tuhan Yesus tolong berkati, urapi. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk rekan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Wiwi yang pasca operasi, Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah kiranya pemulihan terus-menerus Tuhan terjadi dalam pasca operasi matanya untuk membersihkan katarak. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan dalam sakit penyakitnya Bapa di surga. Kami juga teringat Tuhan untuk Ibu Galuh Tuhan yang masih bergumul dalam masa kehamilan mudanya dan juga Ibu Kesia yang masih bergumul dalam masa kehamilan mudanya. Tuhan tolong biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan dan pengharapan terhadap kedua ibu ini Tuhan. Supaya mereka tetap terus Tuhan bertahan dan berharap dan kami akan percaya Engkau akan memberikan hal yang luar biasa Tuhan bagi kehamilan mereka berdua. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk persiapan Natal kami, Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah kiranya perayaan Natal kami Tuhan walaupun dalam bentuk sederhana Tuhan, Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Kami tidak bisa kemana-mana mungkin Tuhan, tidak bisa merayakan secara besar-besaran mungkin, tetapi kami akan percaya Tuhan, Engkau hadir di dunia ini Tuhan adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami keselamatan, itu adalah hadiah Natal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi varian-varian yang baru mungkin Tuhan. Apakah itu Omikron dan seterusnya Tuhan, tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh terjaga kesehatannya dengan sangat baik. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya perayaan Natal dan Tahun Baru ini Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tidak ada malapetaka ataupun kecelakaan dan seterusnya Tuhan. Supaya kami boleh melewati tahun ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan terdiri dari 2 kotak atau 2 kantong. Kotak pertama atau kantong hitam untuk kas gereja. Kotak kedua atau kantong biru untuk sinode. Marilah kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 72 ayat 1 sampai 3, Bintang di Timur. Bintang di timur bersinarlah selalu, memberi terang pada jalan gelap. Hantarlah kami seperti dahulu, orang majus dalam malam yang gelap. Tunjukkanlah tempat lahir Sang Raja, hantarkan kami mencari Tuhan, menyembah Dia Sang Raja mulia, yang berkuasa atas alam raya. Baik, ketiga saya undang untuk bangkit berdiri. Mari berlutut menyembah Sang Raja, persembahkan segenap hatimu. Yesus, terimalah persembahan ini yang kuberikan kepadamu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan pada kami setiap harinya. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, baik kami yang ada di gereja maupun yang kami ada di rumah. Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, terutama di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, berkatilah pekerjaan, usaha yang dikerjakan, kiranya berkat Tuhan boleh berlimpah pada jemaat-Mu di Gereja Kristus Sarwa Permai ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita saling menguatkan satu sama lain dan juga menuturkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 427 ayat pertama dan kedua, Ku suka menuturkan. Cinta kasih-Nya, ku
sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun, Saudara Andreas Anjas, Ibu Diana, dan juga Saudara Eben Mauri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya saudara kami ini Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya, Engkau telah memelihara sepanjang kehidupannya, dan kami akan percaya Tuhan, Engkau tetap terus memelihara kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong membuatnya menjadi berhasil dan menjadi kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada pengasih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat sekalian, satu dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ini Minggu Advent keempat. Dan untuk Bapak-Bapak yang ada dan Ibu yang ada di gereja, saya akan menyampaikan hal penting yang mesti Bapak Ibu dengarkan, terutama mengenai aset gereja kita. Begitu juga untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di Zoom. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa aset gereja kita yang sekarang ini, pastori, yang ditempati oleh Pak Pendeta Pan maupun Pak Penatua Khusus Fabio, kita itu memiliki kurang lebih hampir 405 meter persegi. Nah, singkat cerita, ternyata ada sebagian aset kita itu dimiliki oleh Pak Kamidi, samping gereja kita, samping pastori. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, proses ini lama. Jadi, dari pertama kali kita waktu itu ukur ulang tahun 2018, waktu kita mau membangun pastori, tahun 2018 waktu kita membangun pastori, kita minta ke BPN untuk dilakukan pengukuran. Itu bulan Juli kalau nggak salah. Hasilnya ada dan ditetapkan memang itu adalah aset atas nama Pak Nyoman waktu itu masih. Sampai sekarang begitu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini prosesnya lama, bukan tiba-tiba, lebih dari 5 tahun. Sebelum Pak Bangun, saya waktu pertama-tama itu aset kita ini, kita sudah datang ke Pak Kamidi, kita sampaikan bahwa itu adalah milik dari gereja, tetapi masih atas nama Pak Nyoman. Bapak Ibu, akhirnya terbentuklah tim kecil. Tim kecil yang berjumlah 9 orang. Jumlah 9 orang ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hati dan mereka rindu untuk aset ini tetap kembali kepada kita. Karena kalau kita berperkara, ini akan lama. Bukan setahun 2 tahun, karena ini akan prosesnya lama. Nah, tim kecilnya ini ada 9 orang, itu terdiri dari pertama adalah Pak Bangun. Kedua itu ada Mas Haryo. Ketiga itu ada penatua sekarang Pak David Purba. Kemudian keempat itu ada Pak Halemuan Napitupulu.
Kemudian ada Pak Marbun, Marden Marbun. Kemudian ada Pak Bancin. Kemudian ada Pak Rajumi Sitompul. Dan pemilik yang masih atas nama Pak Nyoman Iskandar. Serta saya dan Pendeta Pan. Jadi jumlahnya 9 orang. Ini tim kecil aset yang memikirkan bagaimana ini harus kembali ke kita. Oleh karenanya, pertemuan pertama waktu itu karena kita masih pandemi kurang lebih hampir 2 tahun, dimulailah itu. Kalau sebelum-sebelumnya sudah ada ya Bapak Ibu ya, 2018, 2017 pernah kita lakukan itu. Bulan September, di pertengahan di gereja ini, saya masih ingat di sini, ketemulah 9 orang ini. Kalau nggak salah itu tanggal 18 September. Hari Sabtu malam. Langsung ditindaklanjuti tanggal 19 September kita datang waktu itu pagi-pagi di pastori di rumahnya Pak Pan, kita berdoa untuk ketemu dengan Pak Kamidi. Yang hadir waktu itu kita memang ada 7 orang kalau nggak salah. Yang bertemu langsung dengan Pak Kamidi, saya, Pak Marbun, Pak Bancin, Pak Nyoman. Pak Bancin nggak ikut. Hanya berempat. Ketemu Pak Kamidi, kita sampaikan persoalan ini. Kalau aset itu sebagian adalah milik gereja yang namanya masih Pak Nyoman. Pak Kamidi sampaikan waktu itu bahwa dia memiliki suratnya. Ya kan? Nah, tetapi kita sampaikan bahwa itu kita punya. Tanggal 26 Oktober, karena kita minta 1 bulan biar ditunjukkan ke kita. Tanggal 26 Oktober dibuatlah surat somasi ke Pak Kamidi, karena ternyata Pak Kamidi nggak menyampaikan kepemilikannya dia itu, sebagian itu. Ternyata nggak ada respon, akhirnya tanggal 27 Oktober, Pak Nyoman dan Pak Marbun mengirimkan somasi ini melalui surat. Waktu itu diantar, cuma Pak Kamidi nggak mau terima. Dia antar, nggak mau diterima, akhirnya dikirim melalui JNE. Dari sini terima. Dari sinilah Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Pak Kamidi karena begitu lama akhirnya merespon dan dia mau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bagaimana ceritanya selanjutnya? Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu, pertemuannya itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, lebih dari 5 kali. Kita berdoa di sini, begitu juga dengan Pak Pan, semua orang-orang yang masih peduli dengan aset kita. Terrealisasilah ini, singkat cerita, tanggal 6 Desember, kita punya rekening Bapak Ibu ya, atas nama Gereja Kristus Sarwa Permai. Waktu itu Pak Kamini setuju untuk aset yang dia miliki dibayarkan ke Gereja Kristus Sarwa Permai. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Jumlahnya tanggal 6 Desember 2021 masuklah ini ke rekening kita, ke rekening di BRI, atas nama Gereja Kristus Sarwa Permai, jumlahnya 262 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan juga, per 262 juta ini bagaimana saya nanti juga kok segitu, kok kemurahan segala macam. Tapi yang saya mau informasikan ke kita, kondisi ekonomi yang sebegini sulit, Pak Kamidi memang akhirnya mau nyanggupi untuk membayar 262 juta. Dan kita juga kalau berproses Bapak Ibu bukan singkat, lama ini. Karena prosesnya ini bolak-balik. Tapi akhirnya puji Tuhan semuanya dapat diselesaikan. Totalnya itu seperti tadi saya sampaikan 262 juta. Kelanjutannya ini seperti apa? Tetap tim aset ini ada.
ya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan maksimalkan duit ini, 262 juta ini, untuk Gereja Kristus Sarwa Permai. Kita mesti bangun atau kita batasi tanah kita yang ada di belakang itu yang 800 meter square kurang lebih, bahwa itu milik kita. Karena waktu itu sudah ada plang yang, ini Mas Haryo masih ada, Pak Pan masih ada, ditempel bukan milik kita. Kita harus tempel itu milik kita, sudah ada, dan kita kelilingin itu. Dan kita akan balik nama dari Pak Nyoman ke Gereja Kristus seperti yang sebelah. Ini sudah atas nama Gereja Kristus. Yang di sana juga nanti kita akan balik, dan ini sedang berproses. Pada waktu yang sama, waktu ke BPN, Pak Nyoman, Pak Marbun, dan Pak Kamidi itu berproses langsung balik nama. Yang 131 nanti itu atas nama Pak Kamidi, sisanya kita punya, dan kemudian itu nanti atas dibalik nama atas nama Gereja Kristus Sarwa Permai. Jadi itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tanggal 6 Desember jumlah sebesar 262 juta sudah kita miliki atas nama gereja. Nah, ini bukan hal yang mudah bagi kami, terus terang saja. Begitu juga bagi jemaat yang bertanya-tanya kenapa kok seperti ini, karena ini prosesnya lama, dan memang saya terus terang aja, baik itu Pak Kamidi, baik itu Pak Marbun, Pak Bancin, Pak Sitompul, maupun Pak Nyoman, yang masih peduli dan memberi hati kepada kita untuk proses ini dapat berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi informasi yang lengkap. Kalaupun ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, kami majelis akan dapat menyampaikannya. Itu aja. Terima kasih, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Untuk semua saudara-saudara saya yang di Zoom juga, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.